Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hasniati dari program studi D3 Teknologi Laboratorium Medis dari Universitas Megarizky Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Deteksi Penyakit Menular Seksual. Baik, saya akan mempresentasikan deteksi penyakit menular seksual. Baik, adapun tujuan deteksi penyakit menular seksual adalah yang pertama, menemukan infeksi secara dini sebelum menimbulkan komplikasi. Kemudian yang kedua, pengendalian penyebaran penyakit melalui screening populasi berisiko tinggi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang reproduksi dan seksual. Kemudian, apa itu penyakit menular seksual? Penyakit menular seksual adalah infeksi yang ditularkan terutama melalui hubungan seksual dengan individu yang sudah terinfeksi. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh berbagai agen infeksi, yaitu bakteri, virus, jamur, dan parasit. Menurut WHO pada tahun 2023, penyakit menular seksual merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang signifikan karena dengan lebih dari 1 juta kasus baru yang setiap hari terjadi di dunia. Jenis penyebab penyakit menular seksual. Jadi, penyebab penyakit menular seksual ini yaitu ada bakteri, ada virus, jamur, dan parasit. Bakteri di sini yaitu Neisseria gonorrhoeae yang menyebabkan gonore, kemudian Chlamydia trachomatis yang menyebabkan chlamydia, dan Treponema pallidum yang menyebabkan sifilis. Kemudian ada virus yaitu Human Immunodeficiency Virus, Human Papilloma Virus, Herpes simplex virus, dan Hepatitis B virus. Kemudian ada parasit atau protozoa yaitu Trichomonas vaginalis yang menyebabkan penyakit menular seksual. Kemudian ada jamur yaitu salah satunya Candida albicans yang menyebabkan candidiasis. Adapun deteksi penyakit menular seksual yaitu yang pertama deteksi klinis. Deteksi klinis ini mencakup anamnesa, riwayat berhubungan seksual yang berisiko, kemudian berapa jumlah pasangan, dan bagaimana gejala awalnya. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik, yaitu apakah adanya keputihan yang abnormal, nyeri saat buang air kecil, dan luka pada organ genitalnya. Setelah deteksi klinis, kita lanjut ke deteksi laboratorium. Deteksi laboratorium terdiri dari uji mikroskopis. Uji mikroskopis yaitu pemeriksaan sediaan langsung atau wet mount untuk mendeteksi Trichomonas vaginalis. Kemudian pewarnaan gram untuk mengidentifikasi Neisseria gonorrhoeae. Kemudian uji serologi. Uji serologi merupakan tes antibodi atau antigen untuk mendeteksi infeksi seperti sifilis, HIV, dan lain sebagainya. Kemudian uji molekuler. Uji molekuler yaitu mencakup teknik PCR atau polymerase chain reaction. Kemudian untuk metode ini memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir adalah kultur bakteri. Kultur bakteri dilakukan untuk menentukan keberadaan sensitivitas serta uji resistensi dari antibiotik. Pencegahan dan penanganan penyakit menular seksual. Adapun pencegahannya yaitu yang pertama pendidikan dan konseling seksual. Edukasi terhadap remaja dan masyarakat tentang pencegahan dari penyakit menular seksual dan diberikan edukasi kepada remaja-remaja dan masyarakat. Kemudian layanan konseling yang membantu individu dalam memahami tentang pencegahan dan penyebaran dari penyakit menular seksual. Lalu yang ketiga, vaksinasi. Contohnya yaitu vaksin hepatitis B untuk mencegah penularan penyakit yang menular melalui hubungan seksual. Yang berikut adalah hindari berbagai alat pribadi. Jadi untuk
alat-alat pribadi yang kita gunakan seperti handuk dan lain sebagainya itu digunakan sendiri dan tidak bertukar dengan orang lain. Penanganan penyakit menular. Yang pertama, penanganan medis. Penanganan medis di sini yaitu penyakit menular seksual akibat bakteri atau parasit seperti gonore, sifilis dapat diobati dengan antibiotik seperti penisilin, azitromisin, dan metronidazole. Dan yang kedua adalah pendekatan pasangan atau partner notification and treatment. Jadi untuk pasangan yang berhubungan seksual harus juga diperiksa dan diobati agar tidak terjadi infeksi ulang. Kemudian konseling dan edukasi lanjutan. Konseling dan edukasi lanjutan yaitu pasien diberi pemahaman tentang penanganan penyakit menular. Kemudian pemantauan dan evaluasi. Pemeriksaan ulang dilakukan pada saat pemantauan dan evaluasi. Jadi kesimpulan yang dapat diambil yaitu deteksi penyakit menular seksual merupakan komponen penting dalam upaya pengendalian infeksi dan perlindungan kesehatan reproduksi melalui pendekatan klinis dan laboratorium yang tepat serta dukungan edukasi dan kebijakan kesehatan. Angka kejadian penyakit menular seksual dapat ditekan dan komplikasi serius dapat dicegah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.